Lo semua setuju nggak kalau internet itu kayak sebuah panggung? Tapi panggung itu unik, kita bisa milih. Jadi orang yang kasih pertunjukan, jadi komentator, atau cuma jadi penonton. Lu bisa jadi apa aja. Di panggung ini, kita mau belajar bisa, mau hiburan bisa, mau sharing sesuatu bisa, atau lu mau jualan pun bisa. Tapi terkadang ada beberapa orang yang merasa paling benar. Pernah nggak sih, lu lagi asik-asiknya scrolling, nemu video keren, terus pas lihat kolom komentarnya, mood lu malah hancur. Gara-gara ada yang namanya hate comment. Atau lebih parahnya lagi, hate comment itu malah mampir di postingan lo sendiri. Yang bikin aneh, antara orang yang ngetik hate comment dan orang yang kena hate comment sama-sama nggak saling kenal. Gue jadi penasaran, kenapa sih orang-orang ini? Kenapa orang sepertinya gampang sekali memberikan hate comment di internet? Kan kalau nggak suka orangnya ya nggak usah ditonton, tinggal skip aja. Tapi setelah gue gali lebih dalam, ternyata ada alasannya. Dan alasannya jauh lebih menarik dan kompleks dari sekedar iseng atau kurang kerjaan. Jadi di video kali ini gue mau sharing apa yang gue pelajari dari sisi psikologis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang ada di dalam kepala orang-orang ini sampai mereka gampang sekali ngetik hate comment. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita samakan dulu pemahaman kita. Apa itu hate comment? Gampangnya, hate comment itu bukan kritik. Kritik itu fokus ke kontennya, tujuannya ya untuk membangun, untuk sharing, atau untuk bertanya. Tapi hate comment itu beda, isinya cuma serangan personal. Tujuannya untuk merendahkan, menyakiti, atau cuma buat bikin ribut aja. Itu bedanya. Dan ternyata fenomena ini bukan sekedar iseng, ada alasan-alasan psikologis yang cukup kompleks di baliknya. Mari kita bedah satu persatu. Alasan pertama, mereka merasa tidak terlihat. Kalau kita perhatikan, hate comment itu seringkali datang dari akun-akun yang gak jelas. Namanya aneh, profilnya gak jelas. Ini bukan tanpa alasan. Misalnya, ada seorang cowok, kita sebut saja inisialnya B. Di dunia nyata, dia ini pendiam, sopan, gak berani debat. Tapi di balik layar HP-nya, dengan akun anonimnya yang namanya Dark Knight 99, dia bisa berubah jadi sosok yang berani bilang apa saja. Di internet, dia bisa bersembunyi di balik nama samaran atau profil palsu. Dia merasa nggak akan ada orang yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan ini menimbulkan perasaan tidak terlihat. Rasanya kayak lagi pakai topeng. Topeng anonim ini yang bikin dia merasa bisa lepas dari batasan sosial. Batasan-batasan sosial di dunia nyata yang biasanya menahan dia untuk bersikap sopan, tiba-tiba hilang begitu saja. Coba kalau ketemu langsung sama orangnya, dia nggak akan berani bilang, konten lu jelek, atau lu jelek banget. Nah, dalam psikologi, ini dinamakan efek disinhibisi online. Efek ini buat orang jadi lebih berani, lebih lepas, lebih agresif di internet dibandingkan di dunia nyata, termasuk untuk melontarkan hate comment. Komentar-komentar pedas itu jadi terasa ringan, seolah-olah nggak ada orang sungguhan di baliknya. Padahal, setiap kata yang kita ketik punya dampak nyata. Alasan kedua, kadang hate comment adalah bentuk pelampiasan emosi. Orang-orang yang sering melakukan hate comment kebanyakan gak punya kontrol emosi yang baik. Mungkin mereka baru saja diomeli sama bosnya, atau sedang bertengkar dengan pasangannya. Pas hati lagi panas-panasnya, dia coba buka media sosial, coba scrolling. Niatnya ya cari konten buat hiburan. Ternyata dia menemu postingan orang lain yang kelihatannya hidupnya sempurna banget, atau konten yang gak sesuai aja gitu sama pikirannya. Emosi negatif yang udah numpuk itu akhirnya meledak, mulai muncul komentar. Pekerjaannya enak ya, cuma modal tampang doang. Mana ada yang susah di hidup lo, pasti ada orang dalam. Atau, norak banget lo, sok pamer pacar, paling cuma settingan buat konten. Di belakang mah berantem terus, gak usah sok-sok bahagia deh, ntar juga ujung-ujungnya putus. Aneh kan komentar-komentar seperti ini? Orang itu jadi mudah menyerang, menyalahkan, dan melampiaskan kekesalannya ke orang lain. Daripada cari solusi atas masalahnya sendiri, dia malah buang sampah emosi negatif ke orang lain lewat kolom komentar. Alasan ketiga, orang yang melakukan hate comment biasanya merasa diri paling benar. Perasaan ini muncul karena adanya jebakan algoritma. Algoritma itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, dia kasih kita konten-konten yang kita sukai. Di sisi lain, dia juga bisa menjebak kita ke dalam ruang gema atau echo chamber. Kita cuma disuguhin sama informasi atau pendapat yang sesuai dengan apa yang kita yakini. Ini kayak kita dimasukin ke dalam sebuah ruangan, dimana semua orang setuju sama pendapat kita. Kita omong A, orang lain juga ngomong A. Suara kita mantul balik, bikin kita makin yakin kalau pendapat kita adalah satu-satunya kebenaran. Contohnya, ada seorang pemuda. Dia adalah pendukung partai politik X.
Algoritma media sosial dia cuma ngasih konten yang isinya kebaikan dan prestasi partai X, serta keburukan partai Y. Dia makin yakin kalau partai X ini sempurna dan partai Y itu musuh. Ketika dia nemu video atau berita yang menyoroti prestasi partai Y, dia langsung merasa diserang. Gak mau tahu fakta aslinya, tanpa pikir panjang, dia langsung ngetik, partai Y itu tukang tipu. Atau, halah paling juga berita hoax, dibayar berapa loh? Ini bukan karena dia benci orang atau kelompok tertentu, tapi dia merasa pemikirannya atau bahkan kelompoknya diserang. Hate comment itu jadi senjata untuk membela diri atau membuktikan bahwa dia adalah yang paling benar. Alasan keempat, memudarnya empati. Ini mungkin alasan yang paling menyedihkan. Di internet, kita nggak bisa secara langsung melihat ekspresi wajah atau mendengar nada suara orang yang sedang kita komentari. Ketiadaan interaksi langsung ini membuat orang sulit untuk berempati. Kata-kata yang diketik di layar terasa jauh, seolah-olah itu bukan hal yang nyata. Orang jadi lupa, di balik nama atau profil itu, ada manusia sungguhan yang punya perasaan. Mereka bisa sedih, bisa sakit hati, dan bisa tertekan. Kita mungkin berpikir, cuma komentar doang. Padahal bagi si penerima, komentar itu bisa melukai. Dan ironisnya, kadang orang yang ngetik besoknya sudah lupa. Tapi si penerima bisa terus mengingat komentar itu. Ini membuat orang bisa tanpa sadar menyakiti orang lain. Jadi, apa kesimpulannya? Hate comment itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah gabungan dari lingkungan digital yang unik, masalah emosional manusia, dan kurangnya empati. Kita bisa jadi korban, tapi kita juga bisa jadi pelaku, bahkan tanpa kita sadari. Satu hal penting yang bisa dilakukan adalah, sebelum kita mengetik, coba luangkan waktu sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah komentar ini akan membuat dunia digital menjadi tempat yang lebih baik, atau malah sebaliknya? Apakah saya akan bilang hal yang sama kalau saya ketemu orang ini secara langsung? Karena di balik setiap layar ada hati yang bisa terluka, dan kita punya pilihan untuk tidak menjadi bagian dari luka itu. Dan buat kalian yang mungkin pernah mendapatkan hate comment, ingat, isi kepala orang yang kasih hate comment itu penuh dengan hal yang bermasalah. Jangan biarkan sampai emosi mereka masuk ke pikiranmu. Kalau itu bukan kritik yang membangun, just ignore, block, and report. Selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.